Nah saudara, hari ini adalah khotbah terakhir dari seri kita Galatia, Grace Alone, Christ Alone. Ya, thank you sudah sangat setia mengikuti khotbah berseri ini selama beberapa minggu ya. Cukup lama tapi saya bersyukur kita semua bisa setia mendengarkan. Saya berdoa setiap khotbah di seri ini menjadi pengingat bagi kita bahwa hanya di dalam Kristuslah, hanya anugerah di dalam Kristuslah yang menjadi persandaran kita di dalam hidup. Saya berdoa ini terus membuat kita bertumbuh di dalam anugerah. Kalau kita lupa baca kembali kitab Galatia, dengarkan kembali khotbahnya, kita sama-sama mengingat tentang siapa kita di dalam Kristus. Nah hari ini kita akan belajar tentang tabur tuai. Asik nih. Yang siap menabur katakan amin saudara. Let's go. Tapi sebelum kita mulai masuk ke topik utamanya, saya rasa saya punya satu tanggung jawab untuk menjelaskan satu hal. Kemarin Flo waktu menyiapkan Selah nyeletuk ke saya, kayak tabur tuai ini mirip karma ya gitu. Saya jelaskan sedikit singkat karena di chat ya ke dia, tapi sepertinya pagi hari ini saya harus membagikan apa bedanya kekristenan dan karma. Karena seringkali saya melihat teman-teman saya yang bilangnya Kristen, ngakunya Kristen tapi tulis di sosial medianya karma tidak tidur. Karma akan membalas kamu. Agak miris ya saudara ya. Jadi saya mau kasih beberapa perbedaan mendasar antara kekristenan dan karma. Ya, karma ini mengajarkan bahwa alam semesta akan memberikan kebaikan kalau kita berbuat baik. Dan sebaliknya akan memberi kita keburukan kalau kita berbuat jahat. Hal baik terjadi kepada orang yang berbuat baik dan hal jahat, hal buruk terjadi kepada orang yang berbuat jahat. Nah, apakah hukum karma ini ada di dalam kekristenan? Nah saudara, iman Kristen tidak mengenal yang namanya karma. Ini adalah konsep dari agama lain bahwa segala perbuatan baik atau buruk hasilnya akan diterima di masa depan. Masa depannya bukan hanya besok, minggu depan, bulan depan, tetapi juga di kehidupan berikutnya. Dan dikatakan karma ini tidak tunduk pada apapun. Tuhan pun tidak berkuasa atas karma. Kalau kamu berbuat baik akan mendapat yang baik. Kalau kamu berbuat jahat akan terima yang jahat dari hasil perbuatanmu. Nah jadi nyanyi lagi kita saudara ya. Boleh dibantu keluarin? Nah thank you. Jadi saya buatkan sebuah tabel mengenai perbedaan kekristenan dan karma. Mengapa kekristenan tidak mengenal karma? Di dalam kekristenan manusia hidup sekali saja, firman Tuhan berkata setelah itu akan dihakimi. Tidak ada kehidupan kedua. Ya, kehidupan kekal ada bagi kita tapi bukan kehidupan kedua di dunia, bukan ya. Sedangkan dalam karma manusia bisa hidup kembali di kehidupan selanjutnya atau yang dikatakan reinkarnasi. Bisa dalam wujud apapun ya, sesuai dengan apa yang saudara tabur selama hidup. Yang kedua, dalam kekristenan manusia berdosa bukan karena dosa di kehidupan sebelumnya, tapi karena dosa Adam. Jadi bayi itu lahir berdosa karena dosa Adam. Tetapi dalam karma ada perputaran sebab akibat yang tidak berawal dan tidak berujung. Jadi nggak tahu tuh kapan mulainya kebaikan, kapan mulainya kejahatan, tiba-tiba ada karma aja. Yang ketiga, dalam kekristenan manusia tidak ada yang baik, satu orang pun tidak. Kita tidak bisa melakukan hal yang baik, hal yang benar tanpa intervensi Tuhan. Tanpa dilahirbarukan tidak ada hal baik yang bisa kita lakukan. Sedangkan di dalam karma manusia menentukan nasibnya sendiri dengan perbuatan baik atau jahat menurut pilihannya. Tetapi saudara kalau kita melihat pada iman Kristen berarti kalau menurut karma yang baik menerima kebaikan, gak ada orang yang akan menerima yang baik. Karena tidak ada yang baik. Perhatikan kalau kita pun melakukan hal yang baik karena imbalannya, itu pun bukan perbuatan baik saudara. Seperti kata Selah tadi. Itu bukan perbuatan baik. Karena kita tidak melakukan kebaikan karena kebaikan itu sendiri. Tetapi karena ada satu agenda di belakangnya. Jadi kalau kita bersandar pada kebenaran iman Kristen maka gak ada tuh yang berhak mendapatkan hal yang baik. Berikutnya nomor 4. Dalam kekristenan ada pengampunan dosa saat kita percaya kepada Yesus Kristus dan pengorbanannya di salib yang menanggung dosa kita. Sedangkan di dalam karma tidak ada pengampunan. Apa yang kita lakukan akan kita dapatkan kembali. Kalau gak sengaja saudara berbuat jahat, walaupun gak sengaja saudara pasti dapat imbalannya menurut karma.
Ya kalau karma kita ini pasrah, menerima apa yang kita tabur, apa yang kita lakukan. Tapi dalam kekristenan, bagi kita bisa datang meminta ampun kepada Tuhan dan menerima karya keselamatan Kristus. Dan yang terakhir, kekristenan berkata Tuhan adalah pencipta yang berdaulat atas alam semesta. Tapi karma adalah satu hukum, salah satu hukum alam yang menguasai seluruh semesta yang bersifat absolut. Tuhan pun harus tunduk pada hukum karma. Jadi saudara bisa kita simpulkan kalau kita baca Alkitab. Kalau kita lihat dasar-dasar iman Kristen, kita tidak menganut hukum karma. Karena bertentangan dengan Alkitab. Nah hukum tabur tuai mungkin ada kemiripan dengan karma, tetapi tidak ada hubungannya. Kekristenan tidak mengenal karma. Nah setelah kita sama-sama tahu bahwa kekristenan ini tidak mengenal hukum karma, tidak percaya hukum karma, tidak menganut hukum karma, kita udah punya lensa yang sama, maka sekarang kita bisa masuk ke teks kita hari ini. Galatia 6 ayat 7 sampai yang ke-10. Saya akan ajak saudara, saya baca yang coklat, saudara baca yang biru ya. Saya yang ganjil, saudara yang genap, kita baca silih berganti. Galatia 6 ayat 7 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Nah saudara, saya hanya ada 2 poin hari ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah apa yang kita tabur akan kita tuai. Kayaknya ini sekarang terdengar mengerikan bagi kita, atau cuman saya saudara ya. Buat kita yang pernah ada di gereja yang menganut Injil kemakmuran, pasti kalau dengar saya bilang apa yang kita tabur akan kita tuai udah mulai mengernyitkan dahi. Saya ngomongnya sampai belibet ya. Tunggu, kayaknya saya udah lama gak dengar hukum tabur tuai ini. Atau mungkin ada yang mulai angkat pantat sedikit udah mau keluar saudara ya. Dengarkan ini dulu saudara. Firman Tuhan berkata di ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Saudara perhatikan ini. Allah menetapkan hukum tabur tuai di dalam seluruh ciptaan sebagai cerminan keadilannya. Saya ulangi, Allah menetapkan hukum tabur tuai di dalam ciptaan sebagai cerminan keadilannya. Saudara, kita sering membahas akan kasih Allah. Tetapi orang Kristen tidak boleh menutup mata akan keadilan Allah. Allah menciptakan dunia ini dan mengatur dunia ini dengan satu sistem yang membuat dunia ini bisa berputar. Sistem keadilan. Saudara, orang-orang yang bermain dengan keadilan mungkin akan untung di awal. Tapi tidak akan bisa sejahtera dalam jangka panjang. Jadi jawabannya iya, Allah mempunyai sifat keadilan. Dan salah satunya dituangkan di dalam bentuk hukum tabur tuai. And it means Allah tidak netral terhadap kebaikan dan kejahatan. Terhadap kebenaran dan kejahatan. Ia adalah Allah yang benar, Allah yang adil. Dan keadilannya dinyatakan dalam sebuah hukum. Bahwa setiap tindakan manusia membawa konsekuensi nyata. Baik di dunia ini maupun di penghakiman akhir. Surat Roma berkata ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dan dengan jelas Paulus berkata Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ini sebuah peringatan yang cukup keras bagi kita. Kenapa? Karena apa yang ditabur pasti dituai. Selama ini kita mungkin berpikir sedikit-sedikit gak apa-apa lah, kompromi. Mungkin kita berpikir kan ada anugerah, which is benar, ada anugerah. Tapi bukan anugerah yang murahan saudara. Seperti lagu tadi, kasih yang menerima diriku apa adanya adalah kasih yang mengubahkan hidupku menjadi baru saudara. Dan ini adalah sebuah pengingat bagi kita, bahwa Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Tidak ada satupun orang Kristen
yang boleh mengesampingkan karakter Allah yang adil. Ada amin? Oke, sebelum kita masuk ke hukum tabur tuainya saudara. Apakah tabur tuai yang kita bahas ini seperti tabur tuai di dalam teologi kemakmuran atau prosperity gospel? Kita perlu belajar apa yang prosperity gospel katakan. Teologi kemakmuran meyakini bahwa orang Kristen pasti sehat, pasti kaya, pasti makmur. Amin? Udah pintar ya, gak ada yang jawab amin ya saudara ya. Dia bilang barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Termasuk mobil baru. Nah itu ada yang amin. Dan cara mendapatkannya harus dengan iman menabur. Persembahan perpuluhan, buah sulung maka akan menerima kembali berkali-kali lipat. Sehingga kamu menjadi kaya, semakin kaya dan amat kaya. Dan jemaat berkata, amin. Bahkan ayat 9 yang dikatakan apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Sering dipakai di khotbah-khotbah yang menganut teologi kemakmuran. Sepertinya benar saudara, tapi kalau kita melihat konteks, kita akan tahu Paulus tidak berbicara tentang materi. Paulus tidak berbicara tentang teologi kemakmuran. Kalau kita ngomongin konteks saudara, kita perlu melihat dari Galatia 5. Di Galatia 5 Paulus berkata tentang hidup dalam daging dan di dalam roh. Paulus berbicara bagaimana kemerdekaan yang orang Kristen miliki di dalam Kristus bukanlah merdeka untuk berbuat dosa semaumu. Bukanlah kemerdekaan untuk hidup di dalam daging tetapi untuk hidup dipimpin Roh Kudus. Dikatakan memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kalau kita lihat konteks ini, ada hubungannya kah dengan uang atau harta teks kita hari ini? Gak ada saudara. Kalau kita menghubungkan teks hari ini dengan teologi kemakmuran, maka kita akan sangat jauh dari tujuan utamanya teks ini ditulis. Jadi sebenarnya tabur tuai ini ngomongin apa saudara? Ayat 8 kita perlu melihatnya bersama-sama. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Menabur dalam daging atau menabur dalam roh. Saya mau tanya sekali lagi, ada hubungannya dengan uang atau tidak? Gak ada saudara. Ini berbicara tentang menabur dalam daging dan menabur di dalam roh. Nah saudara, Paulus memakai istilah pertanian di sini, istilah perkebunan. Istilah yang mungkin hari itu mudah dimengerti oleh orang-orang yang membacanya. Ia berkata yang kamu tuai, pasti kamu tabur. Kamu gak mungkin menuai tomat kalau tanamnya jagung. Mau di tanah sesubur apapun, disiram dengan kowe, mau pakai pupuk sekeren apapun, gak mungkin tumbuh tomat. Karena yang ditanam jagung saudara. Yang kamu tabur, pasti kamu tuai. Tapi izinkan saya sebelum kita berjalan lebih lanjut saya beri disclaimer dulu. Ayat ini bukan berbicara kalau kamu terus melakukan hal yang dipimpin oleh daging maka kamu binasa. Kalau terus melakukan hal yang dipimpin roh maka kamu akan menuai hidup kekal. Ini bukan berbicara tentang perbuatan kita yang menentukan keselamatan kita. Tetapi ini berbicara bagaimana orang yang selamat. Orang yang memiliki iman yang sejati pasti menghasilkan hidup yang dipimpin oleh roh. Dan sebaliknya kalau hidup kita terus menabur dalam daging, maka benarkah kita memiliki iman yang sejati? Benarkah kita sudah diselamatkan? Jadi tidak jemu-jemunya saya mengatakan ini sekali lagi, tadi di Selah juga sudah dikatakan perbuatan baik bukanlah akar tetapi buah. Bukanlah fondasi tetapi bukti keselamatan. Paulus memakai istilah hukum pertanian untuk menunjukkan kepada kita bahwa tabur tuai adalah proses yang alami
dan organik. Saya mau jelaskan sedikit. Dalam bahasa aslinya menabur, ini adalah tindakan aktif seperti petani yang menabur benih. Gambaran dari perbuatanmu, gambaran dari keputusanmu, gambaran dari kebiasaan hidupmu. Di dalam daging, ini menunjuk pada sifat manusia, natur manusia yang berdosa, yang memberontak terhadap Allah. Tetapi sebaliknya di dalam roh, maksudnya hidup yang diarahkan, hidup yang dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi menabur dalam daging merujuk pada pola hidup yang dikendalikan oleh keinginan, hawa nafsu, dan value-value dunia. Kalau saudara ingat khotbahnya Yoses di Galatia 5 dikatakan perbuatan daging banyak saudara, percabulan, iri hati, amarah, pesta pora dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya akan menuai corruption, kehancuran baik secara moral maupun kekal. Saudara menabur dalam roh menunjuk pada hidup di dalam kesatuan dengan Roh Kudus yang menghasilkan buah roh. Menabur dalam roh berarti menanam keputusan yang benar, perbuatan yang benar. Mengampuni, melayani, mengasihi, menyangkal diri. Dan sebaliknya menabur dalam daging itu berarti melakukan segala sesuatu bahkan yang baik pun dengan berpusat pada diri kita sendiri. Ketika kita menabur dalam daging, sebenarnya kitalah yang menjadi pusat taburan itu. Dan ketika kita menabur dalam roh, berarti dalam segala hal Tuhanlah pusatnya. Ketika kita menabur dalam roh, kita akan selalu mempertimbangkan dalam segala hal yang kita lakukan, apakah ini akan memuliakan Tuhan? Apakah ini menghidupi Injil? Apakah ini alasan Kristus menebus saya? Dan saudara, kadang sekali lagi ini bukan cuma berbicara tentang hal yang terlihat baik. Kadang ketika kita melayani, ketika kita menolong orang, beramal yang terlihat baik kayaknya di luar ya. Tetapi untuk kepentingan dan ketenaran kita, sebenarnya kita sedang menabur di dalam daging. Dan perhatikan, hanya dengan dipimpin oleh Roh Kudus, kita bisa menabur di dalam roh. Saya akan berikan pertanyaan untuk kita renungkan. Apa yang kita tabur di dalam hidup? Apakah kita menabur dalam daging atau dalam roh? Ada satu kutipan dari John Stott, saya ambil dari Commentary of Galatians. Dikatakan setiap kali kita membiarkan pikiran kita menyimpan dendam, memelihara rasa sakit hati, membiarkan khayalan yang najis atau tenggelam dalam rasa kasihan terhadap diri sendiri, kita sedang menabur bagi daging. Setiap kali kita berlama-lama dalam pergaulan buruk yang pengaruhnya licik dan kita tahu tidak bisa kita tahan, kita sedang menabur, dan terus menabur di dalam daging. Dan bahkan dia juga mengutip sebuah kutipan yang mungkin sering kita baca, tapi memang inilah kebenarannya. Sow a thought, reap an action. You sow an action, reap a habit. You sow a habit, reap a character. You sow a character, reap a destiny. Engkau menabur pikiran, akan menuai perbuatan. Engkau lakukan terus perbuatan itu, akan menjadi kebiasaan. Engkau lakukan itu kebiasaan akan menjadi karaktermu. Dan once itu menjadi karaktermu akan menjadi jalan hidupmu. Apa yang saudara pikirkan setiap hari? Yang saudara pikirkan setiap hari akan berbuah di dalam perbuatanmu. Akan menjadi kebiasaan pada akhirnya, akan menjadi karaktermu dan akan menjadi jalan hidupmu. Para suami istri, apa yang saudara tabur di dalam hubungan rumah tanggamu? Perasaan mau menang sendiri ketika menghadapi konflik? Ataukah kasih dan penerimaan Kristus, pengampunan di dalam konflik? Para orang tua, apa yang kamu tabur dalam hidup anak-anakmu? Semua yang mereka minta, saudara kasih materi yang berlimpah. Atau saudara meluangkan waktu setiap hari mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Apa yang dituai anak-anak ketika dewasa, mungkin mereka akan mengukur segala hal dengan materi. Kalau saudara hanya menabur materi yang berlimpah kepada mereka.
Tetapi kalau saudara menabur firman Tuhan, maka ketika dewasa mereka akan melihat segala sesuatu dari lensa firman Tuhan. Para mahasiswa, mahasiswi, apa yang saudara tabur ketika saudara di kampus? Para pekerja, apa yang kita tabur dalam pekerjaan kita? Kesungguhan dalam bekerja karena tahu ini adalah desain Tuhan dalam hidup kita. Atau yang penting saya kerja dan dibayar. Apa yang saudara tabur? Saudara, bagi kita yang di dalam Kristus, saya tahu. Bahkan ketika kita jatuh, kita menabur dalam daging, ada pengampunan kok saudara. Ada pengampunan di dalam Kristus. Tetapi pasti ada konsekuensi yang kita tuai pada akhirnya. Contohnya ketika seorang papa tidak memberikan waktu bagi anaknya, terlalu sibuk bekerja, memberi makan berhalanya, mau diterima, mau kontrol dan sebagainya. Gak ada waktu buat anaknya. Tuhan ampuni gak? Ampuni saudara. Tuhan ampuni ketika kita datang mengaku dosa dan memohon ampun. Tetapi belum tentu anak yang diabaikan bisa langsung dekat dan akrab lagi kepada sang papa. Ada pengampunan di dalam Kristus. Tetapi segala perbuatanmu ada konsekuensinya. Dan saya mau berkata, pikirkan ini matang-matang. Taburlah di dalam roh dengan tuntunan Roh Kudus. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan terus menempel pada sang pokok. Dengan terus menempel pada Kristus. Tapi kadang tuayan tidak langsung terlihat ya. Aku udah menabur dengan roh nih. Aku udah selalu menceritakan Injil Yesus Kristus kepada teman saya. Tapi kok orang ini gak bertobat-bertobat. Tuayan rohaninya kok gak terlihat. Aku udah menabur yang kebenaran firman Tuhan kepada anak-anakku. Tapi kok tetap nakal ya. Perhatikan saudara, ingat ini biji ketika ditanam. Kadang tidak nampak pertumbuhannya. Tapi percayalah dalam jangka waktu tertentu, ia pasti tumbuh. Saudara, Paulus memulai dengan satu peringatan keras. Apa yang kamu tabur, pasti akan kamu tuai. Tapi melanjutkannya dengan satu janji yang indah. Yang menjadi poin kita yang kedua. Bahwa panen rohani adalah keniscayaan di dalam waktu Tuhan. Saudara, ayat 9 berkata dan 10, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, menabur itu membutuhkan satu kesabaran. Dan dikatakan jika kita tidak menjadi lemah, ini frasa yang diterjemahkan untuk menggambarkan jenis ketakutan dan kelelahan yang dialami oleh wanita sebelum melahirkan. Jadi seperti sedang menunggu sesuatu yang lahir. Frasa ini menggambarkan saat ketika pekerjaan terasa berat dan menyakitkan tetapi belum selesai dan tidak membuahkan hasil. Gampang banget untuk kita patah semangat kalau kita sedang merasa seperti itu. Tetapi di saat itulah ada kekuatan untuk bertahan dan tidak menjadi lelah untuk berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Waktunya kapan? Nah saudara, kalau kita baca sudah datang waktunya. Ini tidak berbicara tentang kronos atau timeline-nya manusia. Ini berbicara tentang waktunya Tuhan. Ini mengingatkan kita untuk tidak bersandar pada taburanmu. Tidak bersandar pada apa yang kamu tabur. Tidak bersandar pada benihnya, tapi bersandar pada karakter Tuhan yang setia dan adil. Maka kita bisa percaya bahwa tuaian adalah keniscayaan. That's why Paulus bilang, karena itu, that's why. Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang.
tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Dan ini sekali lagi menegaskan khotbah minggu lalu bahwa kehidupan kekristenan bukanlah sekedar datang di hari Minggu dan beribadah, tapi juga saling menolong dan menanggung beban. Kepada kawan seiman, kita saling berbuat baik sebagaimana Kristus sudah lebih dulu berbuat baik. Bahkan yang terbaik dia memberikan dirinya bagi kita. Dikatakan juga selama masih ada kesempatan. Berarti nggak harus jadi beban ya saudara untuk memenuhi kebutuhan semua orang. Tapi lihat saudara, coba lihat kalau ada yang membutuhkan. Kita bisa berbuat baginya. Berbuat baik bagi dia. Lakukanlah itu. Perhatikan saudara, memang menabur membutuhkan banyak pengorbanan. Tapi perlu kita ingat hasil panen selalu lebih mahal, lebih berharga dibanding benihnya. Akan membawa kita kepada sukacita yang melimpah melihat hidup yang kita bina di dalam kelompok kecil berubah. Akan membawa sukacita yang besar ketika melihat lingkungan atau keluarga yang kita tolong hidup lebih baik. Akan menjadi sukacita yang besar kepada kita ketika orang yang kita tolong mulai menolong orang lain juga. Tetapi juga sebuah sukacita ketika karakter kita juga dibentuk. Ada tuaian karakter di dalam hidup kita. Tadinya mungkin kita fokus hanya memikirkan diri kita. Kini kita menjadi orang yang tidak egois. Jadi orang yang mungkin bisa lebih bertahan di dalam tekanan. Dan menerima semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita melalui taburan kita. Membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, ketika kita menabur dalam roh, maka panen rohani adalah sebuah kepastian. Akan ada orang yang diberkati dengan hidupmu. Akan ada orang yang diberkati dengan pelayananmu. Akan ada orang yang diberkati dengan semua hal yang kamu perbuat. Terima kasih buat senyumannya. Tadi pagi di depan oleh para asyir. Terima kasih buat pelayanannya. Medianya luar biasa sekali. Tim musiknya. Pasti akan ada orang yang diberkati dengan segala hal yang kamu perbuat. Ketika kamu melakukannya dengan motivasi yang benar. Tapi kita harus sama-sama perlu merubah perspektif kita. Supaya kita tidak salah melakukannya. Agar kita punya motivasi yang benar di dalam menabur. Perhatikan ini, tuaian bukanlah motivasi tetapi konsekuensi. Pasti ada yang memuji saudara kalau saudara melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh. Dan hati yang tulus. Salah gak kita menerima pujian saudara? Misalnya Tiara dipuji, terima kasih pelayanannya. Bukan saya itu tadi. Lah kalau bukan Tiara siapa ya? Saudara, saya mau bilang gak salah menerima pujian. Tetapi yang salah adalah ketika pujian itu menjadi motivasimu melayani. Sama halnya di dalam hal lain ketika kita menabur. Pasti ada konsekuensi yang datang dalam bentuk tuaian. Tapi itu bukanlah motivasi. Jangan jadikan konsekuensi itu tujuan dan motivasimu menabur. Kalau tuaian jadi motivasimu meskipun terlihatnya rohani tetapi tidak ada bedanya dengan Injil kemakmuran. Tidak ada bedanya dengan saudara pergi ke Gunung Kawi. Tidak ada bedanya dengan penyembahan berhala. Jadi apa yang harusnya menjadi motivasi kita? Kristuslah yang seharusnya menjadi motivasi kita. Ialah sang penabur yang sejati. Ialah yang lebih dulu menabur hidupnya di tanah hati kita yang sebenarnya gersang dan tidak bisa menghasilkan ini. Supaya oleh rohnya tanah hati kita digantikan dengan hati yang baru. Menjadi subur dan bisa menghasilkan buah. R.C. Sproul berkata ketika kita menabur dalam roh itu hanya mungkin karena roh terlebih dahulu menaburkan dirinya ke dalam kita melalui kelahiran kembali. Kristuslah motivasi kita. Injillah
fondasi kita untuk menabur. Saudara, Kristus menabur kasih, ketaatan, dan kehidupan yang sempurna. Tetapi menuai penolakan, hukuman, dan salib. Supaya apa? Supaya kita yang menabur di dalam dosa bisa menuai kehidupan yang kekal. Saudara, ia memberi dirinya. Supaya hari ini kita tahu bahwa hanya Kristuslah upah kita. Hanya Kristuslah bagian kita. Hanya Kristuslah pahala kita. Saya mau berkata, di dalam taburanmu berbuat baik, dalam pelayananmu selalu ada upah. Selalu ada pahala. Tetapi ketika kita mengingat pada karyanya yang sempurna, kita tahu kita menabur bukan untuk mendapat pahala dan upah. Karena pahala yang terindah, upah yang terbesar, yaitu Kristus sendiri, sudah menjadi milik kita lewat pengorbanannya di kayu salib. He is our portion. Salibnya adalah motivasi bagi kita. Injil adalah dasar bagi kita untuk menabur. Menabur pikiran yang baik, menabur perbuatan yang baik, kebiasaan yang baik, karakter yang baik di dalam hidup kita. Saudara, pandanglah kepada sang penabur yang sejati. Pandanglah kepada Dia saja. Pandanglah kepada Kristus saja dan bukan kepada tuaian. Karena Dialah upahmu. Dialah bagianmu. Maka saudara, meskipun taburanmu hari ini belum terlihat tuaiannya, ini yang bisa membuat kamu tidak menjadi lemah. Karena kamu tahu menabur bukan untuk mendapatkan ketuaian. Karena kamu menabur bukan menjadikan tuaian sebagai motivasi. Tapi karena Kristus sudah menabur hidupnya bagimu. Dan ketika tuaian itu pada akhirnya datang, orang diberkati dengan pelayananmu, orang yang kau bina berubah. Karaktermu berubah, kamu gak jadi sombong dan angkuh. Karena kamu mengerti ketika kamu bisa menabur dalam roh, itu karena Kristus sudah lebih dulu menabur hidupnya bagimu. Amin. Jadikan ini motivasi. Jadikan ini dasarmu menabur. Dalam segala hal yang kamu lakukan. Dalam rumah tanggamu. Di dalam parentingmu. Dalam kuliahmu. Di dalam pekerjaanmu. Dalam segala hal. Bahkan dalam hobimu. Kau menabur di dalam roh. Karena Kristus sudah lebih dulu menabur hidupnya bagi saudara dan saya. Mari kita bangkit berdiri bersama.